Assalamualaikum, balik lagi di channel aku. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, aku mau nge-share lagi kegiatan aku. Nah, jadi di video kali ini aku mau masak dulu ya teman-teman. Karena tadi sebelumnya aku udah beberes di area yang kayak kamar, terus depan TV, tapi nggak aku record. Dan pas aku cek HP, aku nggak ada stok video atau buat konten gitu ya. Jadi ya udah, aku kontennya masak aja kali ini. Tapi ada sih beberapa kayak beberes gitu ya. Oh ya, aku mau sedikit cerita nih ya teman-teman, perjalanan aku ngonten dari awal sampai sekarang. Dulu tuh aku taunya itu dari Pak Suami ya teman-teman, dan Pak Suami tuh kayaknya taunya itu dari sepupunya atau dari ponakannya gitu. Aku juga nggak tahu deh, intinya suami aku tuh udah tahu duluan gitu kan. Aku juga sebelum kenal yang namanya konten gitu, dikontenin gitu ya, itu awalnya ya emang seneng foto-foto, seneng video gitu, tapi yang nggak ngerti yang harus diedit atau harus di kayak gimanain gitu, aku belum ngerti sama sekali, atau dibuat PO gitu kan, di voice over gitu. Nah, jadi aku diajarin kan sama Pak Suami cara ngeditnya kayak gimana, terus PO-nya kayak gimana. Dan pertama kali aku PO itu ya, voice over itu sekitaran 4-5 jam gitu. Pokoknya kan aku voice overnya itu dari jam 7-an ya, itu sampai tengah malam kalau nggak salah. Itu aku masih ingat, pokoknya itu sampai tengah malam intinya. Jadi nggak kelar-kelar, padahal videonya tuh cuma beberapa menit doang. Terus juga aku pernah ya bikin konten juga, itu sambil ngomong di depan kamera. Itu berapa kali tag aku juga lupa, aku nggak ngitung. Intinya tuh lama ya, sekitaran 2 jam aku baru selesai bikin konten itu. Nah, jadi konten aku yang pertama itu tentang gimana caranya ngerawat anak gitu ya, tentang kayak gitu. Terus gimana cara bikin MPASI, macem-macem deh ya, pokoknya tentang anak. Karena kan aku waktu itu ibu anak 1 dan pertama juga, anak pertama, jadi kayak belum tahu apa-apa gitu ya, apalagi ke dunia perkontenan itu ya teman-teman. Aku belum ngerti apa-apa, dan sampai akhirnya aku memutuskan untuk bikin konten tentang kegiatan ibu rumah tangga kayak gini. Karena menurut aku itu banyak idenya, karena kan kita nge-share kegiatan kita juga kan di rumah. Kalau misalkan tentang edukasi atau tips ngurus anak waktu itu, jadi aku ngerasa aku belum ada pengalaman kan. Jadi ya udah, aku memutar haluan gitu ya teman-teman, buat konten ibu rumah tangga aja. Karena kan emang aku sebagai ibu rumah tangga ya, emang di rumah aja, nggak kerja gitu, ngurus anak dan suami gitu kan. Jadi ya udah, karena aku kan belum ada pengalaman waktu itu, karena baru anak 1 juga kan, aku kayak masih takut-takut gitu kan nge-share gimana cara aku ngurus anak gitu. Takutnya ada yang salah, terus juga takut nggak benar juga yang aku kasihnya gitu, aku share videonya. Nah, udah gitu aku kan udah nentuin ya video aku tuh kayak apa. Nah, jadi udah nih berjalan kegiatan ibu rumah tangga gitu. Terus stop beberapa bulan, terus ngonten lagi beberapa bulan gitu, terus stop lagi beberapa bulan lagi, gitu aja terus siklusnya sampai kemarin tuh seperti itu ya. Dan sekarang nih mulai lagi ngonten. Semoga kali ini tuh benar-benar konsisten ya teman-teman, upload 2 hari sekali atau setiap hari gitu. Aku pengennya sih setiap hari, cuma kemarin aku coba setiap hari itu kayaknya aku capek banget ya buat konten, belum yang namanya ngurus anak gitu kan. Emang sih di kontenin tuh sambil ngurus anak tetap, tapi kalau bagian voice over kayak gini nih ya, itu yang agak sedikit susah. Kalau misalkan aku mau upload videonya tuh setiap hari, aku harus
cari waktu ya teman-teman buat voice over supaya suara aku ini nggak terganggu gitu ya, walaupun adalah sedikit-sedikit suara anak aku gitu kan. Ini aja aku PO sambil gendong anak aku karena dia tuh nggak mau duduk gitu ya, nggak mau diem di depan sama kakaknya main. Jadi ya udah aku gendong aja karena aku mau voice overnya itu malam, aku udah ngantuk, udah capek gitu ya. Terus kalau misalkan aku voice overnya itu ketika anak aku lagi tidur, sama aja aku lagi bikin konten. Jadi ngebagi waktunya itu agak susah ya kalau buat voice over. Belum ngedit, kalau ngedit tuh biasanya aku sambil jagain anak, sambil ngedit gitu ya. Pokoknya ya bermain sama anak sambil ngedit sedikit-sedikit gitu, sebentar-sebentar ya, walaupun emang ketundanya beberapa jam gitu. Sampai waktu itu pernah ngedit sampai 3 jaman karena aku sambil jagain anak aku. Kalau misalkan udah selesai nih ya kegiatan rumah tangga aku, beberesnya gitu udah selesai, udah deh aku langsung ngedit biasanya ya. Kalau enggak langsung ngedit aku istirahat sebentar gitu, makan atau makan cemilan gitu, terus anak aku ngurusin anak aku gitu. Baru deh selesai itu aku ngedit. Dan udah selesai ngedit biasanya kan itu sore ya teman-teman. Nah sore ya udah aku lanjut aktivitas anak aku gitu ya, ngurusin anak aku kayak ngasih makan, mandiin gitu. Dan kenapa aku kontennya itu nggak ada di sore hari, karena menurut aku ya teman-teman itu lebih riweh di sore hari ketimbang di pagi. Kalau pagi tuh kayaknya waktunya tuh panjang gitu kan ke siang. Kalau misalnya sore tuh kontennya dari sore ke malam, sedangkan malam aku cuma makan doang gitu kan. Ya emang sih ngurusin kayak anak aku, cuma ya videonya cuma kayak gitu doang gitu. Maka dari itu aku banyak videonya itu atau kegiatan aku itu sering aku kontenin itu di pagi hari ya teman-teman, karena waktunya itu dari pagi sampai siang. Walaupun kalau misalkan dari siang itu ya dari siang sampai sekitaran jam 1 atau jam 2 itu baru kelar gitu ya untuk konten. Nah kayak di video kali ini tuh sekitaran jam 9 jam 10-an aku udah kelar ya kayak masak, karena posisinya hari ini suami aku ada di rumah. Nah jadi kalau misalkan suami aku ada di rumah agak senggang gitu ya, ada yang bantuin gitu, yang jagain anak aku. Jadi nggak yang namanya diriwehin sama anak, apalagi ditangisin sama anak. Nah jadi perjalanan konten aku itu seperti itu ya selama ini teman-teman. Semoga sekarang ini aku bener-bener konsisten, nggak yang op-op lagi atau nggak yang males-males bikin konten. Karena aku kalau misalkan lagi males nih ya teman-teman, minta support dari suami, karena itu penting banget ya buat kita semangat bikin konten. Nah udah di akhir video aja. Oke deh, makasih ya teman-teman yang udah ngedengerin cerita aku. Jangan bosan-bosan. Semoga kalian suka sama video aku dan suara aku. Oke deh, segitu aja video aku kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.